Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dalam devotion pagi ini ya. Ibu harap kalian sudah siap. Kalian sudah siapkan Alkitab dan juga kalian sudah ambil posisi yang baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk hari yang baru. Terima kasih Tuhan karena kami sudah berada di tanggal 16 Februari 2021. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dari hari-hari yang lalu, bahkan sepanjang malam hingga pagi hari ini Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk hidup, untuk bernapas, bahkan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajari kami lewat firman-Mu, berikan Roh Kudus sehingga kami boleh mengerti dari firman-Mu ini. Kami sampaikan Tuhan doa kami ini hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, pagi ini Ibu beri judul devotion pagi ini adalah anak yang jujur. Jadilah anak yang jujur. Firman Tuhan diambil dari beberapa ayat ya, namun yang menjadi fokus kita adalah Matius 5 ayat 37 dan juga Mazmur 140 ayat 14. Oke, kita akan baca dulu Mazmur 140 ayat 14. Sungguh orang-orang benar akan memuji namamu. Orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu. Nah, firman Tuhan ini anak-anak kita bisa melihat bahwa orang-orang yang jujur itu sangat spesial di mata Tuhan ya. Bahkan itu akan diam di hadapan Tuhan. Nah, apa sih arti jujur? Nah, Ibu akan menyampaikan dari pencarian Ibu ya, dari kamus. Nah, arti kata jujur itu adalah lurus hati, tidak berbohong, tidak curang dalam permainan atau mengikuti aturan yang berlaku. Nah, jujur berarti ya adalah ya atau tidak adalah tidak. Nah, sedangkan lawan dari jujur adalah dusta atau bohong. Nah, berkata dusta berarti apa yang dikatakan bibir berbeda dengan isi hatinya, alias berkata ya, padahal di dalam hatinya berkata tidak. Nah, anak-anak, sebelum Ibu mau menyampaikan firman Tuhan lebih dalam lagi, Ibu mau kalian itu merefleksikan hari ini, kalian tulis di buku refleksi kalian ya. Apa yang mendominasi hidup kamu? Apakah perbuatan yang jujur atau sebaliknya, yaitu dusta atau bohong? Tuliskan ya, apa contoh-contoh yang kamu lakukan. Nah, apa yang harus kamu lakukan setelah mendengar firman Tuhan ini? Apa yang menjadi komitmenmu? Menjadi orang yang jujur, dan dalam hal apa kamu jujur? Nah, itu aja ya. Nah, kamu akan catat. Oke? Nah, Ibu akan lanjutkan. Nah, apa itu jujur menurut Alkitab? Ya. Ibu akan bacakan dari Matius 5 ayat 37. Dari Alkitab dikatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, anak-anak, ketika kamu dalam kehidupanmu sehari-hari tidak bisa mengatakan yang terjadi sebenarnya, berarti kamu berbohong gitu. Nah, kebohongan itu atau dusta itu adalah berasal dari si jahat, yaitu iblis ya. Ini kata firman Tuhan. Jadi, jujur adalah ketika kamu katakan ya, berarti itu sesuai dengan realita ya. Sesuai dengan keadaan. Banyak contoh-contoh yang terjadi dalam hidupmu sehari-hari, bahkan hari-hari ini. Misalnya nih, mamamu bertanya, apakah kamu sudah kerjakan PR? Kalau kamu katakan ya dan kenyataannya tidak, berarti kamu berbohong. Nah, selain kata yang sebenarnya, kalau berbeda kenyataan dengan apa yang kamu ucapkan, itu berarti berbohong. Itu berasal dari si jahat. Nah, di sini Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa dusta adalah sifat dan perbuatan dari iblis ya. Nah, Ibu akan bacakan dari Yohanes 18 ayat 44 ini ya. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, jadi anak-anak, ketika kamu memilih untuk berbohong atau berdusta, ya, menurut Alkitab,
berarti iblislah yang menjadi bapamu, bukanlah Tuhan Yesus, bukanlah Allah Bapa kita. Nah, ini firman Tuhan yang mengatakan ya anak-anak. Jadi ibu berharap kalian benar-benar mengerti apa jujur dan apa tidak jujur, atau alias dusta atau kebohongan. Nah, di sini menurut Mika ya 7 ayat 2-3 ini, orang saleh sudah hilang dari negeri dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Nah, ini sudah terjadi anak-anak ya di masa-masanya Mika. Ini adalah Nabi Mika yang mengucapkan. Nah, bagaimana saat ini? Bagaimana ketika Tuhan melihat hatimu, ketika Tuhan melihat dirimu? Apakah Tuhan masih menemukan hati yang jujur? Apakah Tuhan masih melihat hidup yang jujur di rumahmu, di sekolah Lentera Harapan di Indonesia ya secara umum? Nah, ini bisa menjadi bahan refleksi kita. Ketika Tuhan melihat saya, apakah saya orang jujur atau bahkan orang yang pendusta, suka bohong, yang membuat iblis itu adalah bapaknya? Nah, itu akan menjadi perenungan kamu sepanjang hari ini dan seterusnya. Nah, kesimpulannya hari ini adalah kalau kita tetap saja suka berdusta atau berbohong, berarti kita sedang meneladani iblis dan mengikuti jejaknya. Karena dusta adalah karakter iblis yang adalah bapa dari pendusta. Jadi anak-anak, biarlah mulai hari ini setelah mendengarkan renungan pagi ini, maka hiduplah menjadi orang jujur. Tadi di ayat sebelumnya dikasih tahu bahwa orang-orang yang jujur ini dia akan tetap diam di hadapan Allah Bapa. Ya. Dia adalah kesukaan Allah Bapa kita, Tuhan Yesus kita sebagai juru selamat kita. Tapi sebaliknya, jika kamu suka berbohong, suka berdusta, tidak melakukan apa yang kamu ucapkan atau tidak seimbang antara apa yang kamu ucapkan dengan yang kenyataan, berarti bapamu adalah iblis. Engkau sedang meneladani iblis. Jadi anak-anak, silakan kalian memilih yang terbaik. Hiduplah menjadi orang jujur. Itulah devotion pagi ini. Jangan lupa tuliskan refleksi kamu yang sudah ibu jelaskan tadi di awal ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan yang begitu singkat, namun Tuhan mau mengajari kami bagaimana hidup kami. Biarlah hidup kami menjadi orang yang jujur ya Tuhan. Roh Kudus, kiranya Engkau yang membantu kami, karena daging kami lemah ya Tuhan. Biarlah kami boleh menang, meskipun kami tahu banyak resiko ketika kami melakukan kejujuran atau kebenaran. Namun bersama Tuhan kami pasti bisa melewatinya, karena orang-orang yang jujur itu adalah orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan. Dan sebaliknya, orang-orang yang tidak jujur itu Tuhan tidak suka. Biarlah hari ini Tuhan anak-anakmu kelas 3 sampai kelas 6 di Sekolah Lentera Harapan Medan menjadi anak-anak yang jujur, mulai dari masa-masa mereka kecil dan nanti sampai seterusnya Tuhan. Inilah doa kami Yesus. Terima kasih untuk hari ini, berkatilah sepanjang hari ini Tuhan, berikan semangat kepada anak-anak kami di dalam belajar. Berkati juga orang tua kami yang bekerja Tuhan, dan berkati perekonomian dari orang tua kami. Inilah doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa.